Ketemu lagi sahabat semua, sahabat pencinta tanaman. Nah, hari ini kita akan bahas tentang empon-empon. Apa sih empon-empon? Empon-empon sama dengan rempah-rempah kah? Nah, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, empon-empon dan rempah-rempah memiliki arti yang berbeda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, empon-empon adalah rimpang yang digunakan sebagai ramuan tradisional seperti jahe, kunyit, temulawak, dan sebagainya. Nah, sedangkan rempah-rempah itu adalah berbagai jenis dari ramuan yang beraroma seperti pala, cengkeh, lada untuk memberikan bau dan rasa khusus pada makanan. Nah, dari dikutip temuan dan empon-empon budidaya dan manfaatnya tahun 1919, maka istilah empon-empon berasal dari bahasa Jawa. Asal kata empon-empon dari empu yang berarti rimpang induk atau akar tinggal. Istilah ini digunakan untuk penggolongan nama empon-empon tidak dilakukan berdasarkan klasifikasi ilmiah tertentu, melainkan lebih merujuk pada penggolongan tanaman tertentu yang dilakukan oleh masyarakat Jawa. Nah, ini adalah jenis tanaman dari kencur ya gitu. Jadi ada kayak kunyit, ada tanaman kencurnya. Ini yang cantik adalah jahe. Ini adalah jahe merah. Nah, akan terlihat cantik jahe ini jika dimasukkan dalam pot dan kita bisa taruh di ruang tamu. Jadi selain juga bermanfaat untuk hiasan di dalam rumah, ini juga bermanfaat untuk tanaman obat bagi keluarga. Jika dilihat dari jenis rimpangnya, kita bisa lihat ini adalah kunyit. Biasanya dia berbau dan khas baunya. Lalu ini adalah jahe, ini adalah jahe putih, dan ini adalah jahe merah, dan ini adalah kencur. Jadi kita sudah lihat ada tunasnya ya gitu. Nah, bagaimana membudidayakan ini? Sangat mudah teman-teman ya, sangat mudah sekali. Kita dapat menyiapkan pupuk organik yang sudah siap pakai. Di sini mengandung komposisi pupuk kandang, tanah subur, sekam bakar, kokopit, dan mikroorganisme. Lalu juga ada kaptan. Ini bisa digunakan langsung, jadi lebih mudah bagi sejawat yang di Jakarta kesulitan lahan tanah. Ini bisa beli dan harganya pun murah, didapat di mana-mana. Kita siapkan polybag. Nah, dari rimpang-rimpang ini kita mudah sekali kita letakkan saja pada pot. Tapi sebelumnya memang harus dicuci dan direndam selama 1 hari, karena biasanya rimpang ini yang ada di warung-warung atau di tukang sayur ini sudah lama gitu diangkat dan dikeringkan, sehingga perlu kelembapan air kembali. 1 hari lah direndam. Pilih yang masih agak segar sebetulnya ya, itu lebih gampang ya. Dan ini kebetulan sudah ada tunas. Jadi kalau sudah ada tunas, kita tinggal letakkan saja seperti ini ya. Lalu kita tutup ya. Kita tutup dan kita letakkan di daerah yang cukup adem, jadi nggak langsung kena matahari ya. Cukup disiram 2 atau 3 hari sekali gitu, jangan terlalu basah nanti busuk gitu. sekitar seminggu akan tumbuh
tunas ya. Nah ini dari jenis rimpang jahe ya, jahe merah. Jadi memang bentuknya agak berbeda. Ini cantik sekali jika kita letakkan di vas bunga yang cantik. Contohnya seperti ini ya. Ini cantik sekali. Membedakan ini jenis tanaman apa dari aroma daun. Jadi kalau daunnya kita petik ya, lalu kita bau, ini akan tercium aroma dari jahe ya gitu. Dengan ini ya, jadi ini juga jika kita petik daunnya ya, kita cium baunya, ya akan tercium aroma dari jenis rempang ini gitu. Ya. Ini berbeda daunnya. Nah ini jenis dari kencur ya. Ini juga bentuknya berbeda. Ini dari rimpang kunyit sepertinya ya. Ini nanti rimpangnya ada di bawah sini. Rimpangnya ada di bawah sini. Nah jenis-jenis empon-empon ini sangat bermanfaat ya, sangat sekali bermanfaat. Itu biasanya didominasi tanaman famili Gingieberaceae dari sekitar 283 jenis tanaman obat. Ada 12 jenis tanaman yang paling sering dipakai oleh masyarakat seperti itu. Nah jenis tanaman jahe ini banyak digunakan untuk kesehatan gitu. Jenisnya banyak banget gitu. Jenisnya banyak banget. Yang sering dimanfaatkan adalah temulawak, jahe, lempuyang gajah, cabai Jawa, kedaung, lengkuas, lempuyang wangi, kencur, pulasari. Dari 12 jenis tersebut yang sudah banyak dibudidayakan sebagai tanaman komersial baru 6, yaitu temulawak, jahe, lengkuas, kencur, kunyit, dan adas. Jamu bagi masyarakat Indonesia khususnya Jawa mempunyai kebiasaan sebagian besar jamu ini terbuat dari tanaman empon-empon, kencur, kunyit, temulawak, sedangkan jahe lebih sering dikonsumsi sebagai minuman hangat. Nah, terlebih kebiasaan minum jamu telah ratusan tahun berlangsung. Hingga sekarang terbukti adanya dalam naskah kuno tentang penyembuhan dan pengobatan orang sakit. Sri Susuhunan Pakubono V memerintahkan penulisan catatan ramuan obat berjudul Serat Kauru Bab Jampi-Jampi Jawi pada tahun 1831. Ini lama sekali. Lalu wanita Belanda Jan Kloppenburg mengamati perilaku dalam kehidupan masyarakat Jawa yang melakukan penyembuhan dengan menggunakan ramuan obat tradisional gitu. Jadi memang sini juga sudah diakui oleh orang-orang dari Eropa Barat. Beberapa manfaat empon-empon antara lain untuk bahan baku obat-obatan dan jamu, bahkan bumbu masak yang kita sering lihat hampir bumbu masak di Indonesia menggunakan empon-empon ini. Lalu sebagai industri makanan dan minuman seperti jahe, kunyit, ramuan tradisional, perawatan tubuh, untuk domestik dan untuk perawatan kecantikan serta bahan pewarna, lalu diambil untuk minyak atsirinya. Sebagai bahan baku obat, jenis tanaman ini banyak dijadikan sebagai bahan baku dalam pembuatan obat herbal dan juga jamuan tradisional. Tidak hanya itu, beragam masakan asli Indonesia juga memiliki bahan dasar dari empon-empon. Kunyit pada soto, keluak pada kepayang, rawon, dan banyak macam kulit dalam negeri lainnya. Kunyit sebagai contoh telah diketahui jika manfaatnya mengkonsumsi kunyit
dapat meningkatkan antioksidan dalam tubuh. Adanya antioksidan telah terbukti dapat mengatasi serangan radikal bebas, penyebab munculnya sel kanker. Jadi bisa dibilang kunyit ini merupakan tanaman anti kanker, anti tumor karena hasil tersebut. Kurkuminoid yang menjadi kandungan utama dari kunyit juga dapat memberikan banyak hal positif bagi kesehatan. Salah satu contohnya sebagai obat peradangan dan sifat sitotoksik yang dimilikinya mampu mencegah proliferasi sel kanker.